Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Alfitroh dengan NIM 19 14 20 167 dari jurusan Perbankan Syariah kelas E semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja, pertanyaan pertama yaitu jelaskan dampak buruk dari implementasi riba dan maisir terhadap perekonomian. Terdapat diantaranya 4 dampak buruk dari implementasi riba dan maisir terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Prinsip riba atau bunga yang memberikan hasil tetap pada satu pihak, yaitu pemodal, dan hasil tak tetap pada pihak lawan, yaitu pengusaha, jelaslah tidak adil dan mematikan motivasi pengusaha. Distribusi pendapatan dalam sistem riba tidak didasarkan atas besar kecilnya kontribusi yang disumbangkan dan berbagi resiko, melainkan didasarkan pada penggeseran resiko dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Dampak yang kedua yaitu potensi terjadinya eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan keuntungan lebih berpihak kepada orang-orang kaya. Sistem riba ini memiliki kecenderungan terjadinya akumulasi modal pada pihak-pihak yang bermodal tinggi. Meskipun jumlah penabung kecil pada sistem perbankan konvensional jauh lebih besar daripada jumlah deposito, namun nilai total tabungan sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai total deposito yang dihimpun oleh sektor perbankan. Dan hal ini berarti para deposan besarlah yang menikmati keuntungan dari sistem riba ini. Dampak buruk yang ketiga yaitu alokasi sumber daya ekonomi yang tidak efisien. Prinsip dan sistem bunga ini cenderung tidak didasarkan atas prospek profitabilitas usaha, melainkan pada kemampuan pengembalian pinjaman atau nilai jaminan. Demikian pula, judi tidak akan mentransfer dananya kepada pihak-pihak yang efisien, melainkan lebih bersifat untung-untungan. Dengan demikian dapat dibayangkan jika sumber daya ekonomi dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak produktif, maka pertumbuhan ekonomi pun cenderung akan lebih lambat diikuti dengan distribusi yang tidak merata. Dampak buruk yang keempat yaitu terhambatnya investasi. Para investor hanya akan mampu melakukan investasi jika keuntungan yang diharapkan mampu menutup tingkat bunga pasar. Dengan demikian, bunga berperan seperti tembok penghalang untuk melakukan investasi, di mana dengan makin tingginya bunga, maka akan semakin sulit pula investasi dilakukan, dan di sisi lain akan berdampak pula pada tingginya tingkat inflasi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada Bank Syariah, serta sebutkan fatwa DSN terkait tabungan dan akad apa saja yang digunakannya pada produk tabungan Bank Syariah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa DPS atau Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang mengawasi keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 27 menyatakan tugas, wewenang, serta tanggung jawab DPS diantaranya yaitu yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua yaitu menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga yaitu memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan. Yang keempat yaitu mengkaji jasa produk bank yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Yang kelima yaitu menyampaikan laporan hasil pengawasan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Dzulhijjah 1420 Hijriah atau 1 April 2000 menyatakan bahwa terdapat dua jenis tabungan, yaitu yang pertama tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan pada perhitungan bunga. Yang kedua yaitu tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan pada prinsip mudorobah dan wadiah. Berdasarkan fatwa DSN tersebut dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan pada produk tabungan bank syariah yaitu menggunakan akad wadiah dan mudorobah. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal wat Tamwil atau BMT. Terdapat kurang lebih 6 kendala yang dihadapi dalam pengembangan BMT. Di antaranya yaitu
Yang pertama, sumber daya manusia. Pengurus BMT seringkali kurang memperhatikan aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, apalagi bagi BMT yang berdiri sendiri, yang tidak mendapatkan bimbingan dari BMT Center dan Muamalat Center Indonesia. Kendala yang kedua yaitu permodalan yang terbatas. BMT biasanya didirikan dengan modal yang terbatas. Di sisi lain, status BMT adalah sebagai koperasi atau kelompok swadaya masyarakat yang independen atau berdiri sendiri. Sehingga BMT tidak memiliki basis permodalan yang kuat. Tidak sama halnya seperti bank-bank umum atau BPRS yang berada di bawah naungan Bank Indonesia. Kendala yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi BMT. Perlu disadari bahwa sosialisasi BMT itu sangat kurang, sehingga masih banyak masyarakat yang memiliki perspektif yang berbeda mengenai BMT ini. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa BMT itu sama seperti rentenir pada umumnya. Kendala yang keempat yaitu kurangnya komunikasi antar BMT. Komunikasi antar lembaga keuangan sejenis merupakan sebuah kekuatan bagi pengembangan organisasi tersebut. Nah, hal inilah yang sekiranya kurang diperhatikan oleh pengelola dan pengurus BMT-BMT yang berdiri secara independen. Padahal, dengan adanya komunikasi antara BMT-BMT yang berada di satu wilayah yang sama dapat memperkuat ikatan di antara mereka. Yang kelima yaitu kesulitan dalam perencanaan profit sharing. Sistem bagi hasil pada dasarnya menghendaki adanya keadilan. Nah, hal ini ternyata menimbulkan masalah baru karena penerapan sistem ini tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Akad perjanjian pada sistem bagi hasil ini menimbulkan perhitungan yang lebih rumit dibandingkan dengan sistem bunga. Kendala yang keenam yaitu kesulitan analisa pembiayaan dan kontrol terhadap pembiayaan. BMT mempunyai kendala dalam melakukan analisa proyek untuk proyek pembiayaan karena belum ada standar baku untuk menilai kemampuan pengembalian modal sebuah proyek. Di samping itu, BMT juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang sebuah proyek atau rencana usaha karena biasanya nasabah tidak mau berbelit-belit dalam meminjam dana. Pertanyaan yang terakhir yaitu, sebutkan perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Terdapat 6 aspek yang membedakan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Yang pertama yaitu mengenai Dewan Pengawas Syariah. Pada asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang tugasnya yaitu mengawasi produk dan investasi dana. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua yaitu mengenai akad atau prinsip. Prinsip pada asuransi syariah yaitu takafuli atau tolong-menolong. Sedangkan pada asuransi konvensional yaitu memiliki prinsip tadabuli atau jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Aspek yang ketiga yaitu mengenai investasi dana. Pada asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi diinvestasikan dengan sistem syariah dan dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah diinvestasikan pada sembarang sektor dan dengan sistem bunga. Keempat, yaitu mengenai kepemilikan dana. Pada asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik peserta asuransi. Perusahaan itu hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola dana tersebut. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan dan perusahaan memiliki otoritas penuh terhadap kebijakan pengelolaan dana tersebut. Aspek yang kelima yaitu mengenai pembayaran klaim. Pada asuransi syariah, untuk keperluan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabaruk milik seluruh peserta yang telah diikhlaskan untuk keperluan saling tolong-menolong bila ada salah satu peserta yang terkena musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana untuk keperluan pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Aspek yang keenam yaitu mengenai keuntungan atau profit. Pada asuransi syariah, keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dana dengan sistem bagi hasil atau biasa disebut dengan sistem mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, keuntungan investasi sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.